Masuk sini demi ini, saya jamin pasti Oh, habis. Oke. Jangan pernah yang namanya all in itu ngawur gitu. Yang namanya all in ya kan, terus kemudian Wah, itu banyak itu orang ngomong begitu. Anda harus fokus di dunia pasar modal gitu. Bahkan satu saham all in aja masukin semua. Gitu. Saya jamin untung itu nggak pasti, tapi saya jamin kalau Anda lakukan itu pasti bangkrut. Nah, terus Pak, ini resikonya bagaimana? Pasar modal kita yang ideal kalau Anda investasi di sini 30-50% setahun. Itu udah maksimum. 30-50% setahun. Bonus, kalau lebih dari itu adalah bonus. Ya, kalau yang menjanjikan sampai 70-80%, saya mau titip duit sama dia. Growing capital kita sesuai dengan kewajaran. Kalau bisa 40-50% setahun itu udah cukup. Nanti compounding lagi. Saya mau balik lagi ke teori konspirasi. Ya, kita sudah mulai dalam kondisi bersih-bersih. Kita harapkan damai lah. Ya. Tapi kan tentu kepentingan rakus itu kan tidak akan pernah hilang. Ya. Pemain-pemain asing besar tentu akan punya tetap agenda di tanah air kita. Ya. Prediksi Anda ke depan ini akan berlangsung berapa lama sampai kemudian akan menjadi sebuah lagu lama dengan aransemen baru atau gimana? Oke. Saya rasa 2026 ini merupakan strategic planning buat para big fund dari asing untuk placing lebih besar lagi di Indonesia. Jadi mereka mau sekarang diakomodir supaya mereka bisa masuk besar dan lebih transparan. Pada dasar dengan free float 15%, terus kemudian komitmen daripada MSCI untuk menempatkan Indonesia di situ dan bisa mengundang para investor masuk, menurut saya ini akan terdampak di 2027. Tahun depan ya? Tahun depan. Berarti kesepakatan 2 Februari oke dong ya? Harusnya oke. Dengan 15% itu Oke. ya? Saya mendukung sih, supaya tidak ada cornering. Itu win-win? Itu win-win. Presiden dapat credibility yang bagus, asing yang diakomodir, retailnya juga akan lebih aman, gitu ya. Dan saran saya mungkin ya kalau saham auto reject bawah, ya disuspend dong, kan gitu, dipanggil dong, kenapa itu? Jangan kalau naik doang. Tapi kan nggak ada keharusan, nggak ada saya nggak aturan hukumnya. Kalau... Iya, ya kalau gitu yang naik juga jangan disuspend. Masa naik dibatasi? Iya kan? Nah turun kan juga harus dibatasin. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan sudah saatnya market kita menjadi lebih efisien. Jadi ini pakai efficient market hypothesis. Market kita harus belajar untuk lebih sempurna. Mungkin dengan ini ya akhirnya kita bisa lebih sempurna gitu. EMH ya, efficient market hypothesisnya menjadi market yang perfect gitu. Regulasi apa sih yang harus dibenerin? Ini mumpung momentum bersih-bersih kita. Menurut saya manipulasi market dan insider trading itu harus diganjar pidana. Seperti apa contohnya? Amerika, $25 juta dan 25 tahun penjara. Nggak main-main. Jadi jangan sembarangan rekomendasi ngepom-pom oleh TikTok, Telegram, dan seterusnya. Itu harus